Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi dalam IMPA secara online. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Begitu juga mama dan papa. Nah, kita mau mulai nih. Adik-adik ayo disiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Tema kita pagi hari ini, aku yakin Tuhan besertaku. Untuk itu, mengawali ibadah kita di pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Hai adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan gerakan kakak undang untuk bangkit berdiri dan mengikuti gerakan kakak-kakak layan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cinta Dia. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun hanya lewat live streaming, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tanganku ada dua, jarinya 5, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami bersama adik-adik siap mendengarkan firman-Mu dan kami akan membaca Alkitab. Biarlah isi dari Alkitab ini bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ke 17. Kakak tunggu dulu nih sampai adik-adik menemukan bacaannya ya. Ayo dicari dulu Yosua di perjanjian lama atau baru. Kalau sudah, adik-adik boleh menandakannya pakai pita yang berwarna yang ada di dalam Alkitab. Sudah ketemu ya? Sudah siap untuk membacanya? Kita akan membacakannya secara bergantian ya. Kakak baca ayat yang bernomor ganjil, adik-adik baca yang bernomor genap ya. Kita baca ya, Yosua 3 ayat 1 sampai 17 dengan judul Menyeberangi Sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah dia di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim memuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Nah, nomor ayat yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita minggu ini. Selamat pagi adik-adik, masih bersama Kak Nenet dan Kak Novi yang mengajar pagi hari ini. Adik-adik, tema kita pagi hari ini, aku yakin Tuhan besertaku. Bacaannya diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nah, Kak Nenet mau tanya dulu nih, siapa yang masih hafal cerita tentang Musa? Ayo,
Siapa yang masih hafal? Kakak Nenek tunggu. Ayo. Nah, benar sekali adik-adik. Musa adalah pemimpin umat Israel. Beliau memimpin umat Israel dari Mesir keluar tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini membawa seluruh umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tiba-tiba di pertengahan jalan beliau meninggal adik-adik. Beliau meninggal, lalu tahu nggak siapa yang menggantikan beliau? Nah, yang menggantikan adalah Yosua. Nah, sekarang akhirnya Yosua lah yang membawa seluruh umat Israel menuju tanah Kanaan. Tapi adik-adik, menuju tanah Kanaan itu banyak sekali halangannya. Adik-adik tahu nggak halangannya apa? Salah satunya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, Kak Nenet punya nih video. Nanti adik-adik tonton lalu disimak ya. Yuk kita simak video berikut ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Adik-adik tadi sudah melihat videonya. Adik-adik dalam video tadi terlihat sekali kalau tabut perjanjian yang digotong itu selalu dibawa kemana-mana. Kemanapun orang Israel pergi, tabut perjanjian itu dibawa. Meskipun menyeberang sungai Yordan, selalu dibawa. Mengapa begitu? Karena tabut perjanjian itu adalah lambang penyertaan Allah. Menyertai umat Israel dimanapun dia berada. Nah, adik-adik, sekarang tabut perjanjian itu tidak ada pada kita. Jadi, lambang penyertaannya bukan lagi tabut perjanjian, tetapi doa. Siapa dari adik-adik yang setiap bangun pagi berdoa? Bangun pagi, langsung berdoa. Tujuannya supaya Allah menyertai adik-adik dalam setiap kegiatan adik-adik. Begitu cerita hari ini. Kita akan memulai aktivitas ya. Aktivitasnya hari ini adalah membuat tabut perjanjian. Oke? Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau membuat tabut perjanjian. Wah, tabut perjanjian itu kayak gimana ya? Nih, kayak gini nih tabut perjanjian.
Tapi sekarang kita mau buat tabut perjanjiannya dari kertas. Nih contohnya. Peralatan yang dibutuhkan: kertasnya bisa kertas origami atau kertas HVS juga bisa. Kertas apa saja bisa, dan isolasi. Yuk kita langsung bikin aja. Untuk kertasnya harus berbentuk persegi. Jadi kalau adik-adik pakai kertas origami, ini bentuknya sudah persegi ya, keempat sisinya sudah sama besar. Jadi tidak perlu digunting lagi. Tapi kalau adik-adik pakai kertas HVS atau kertas yang lain yang bentuknya belum persegi, adik-adik harus gunting dulu sampai berbentuk persegi. Gini caranya untuk membuat kertasnya jadi bentuk persegi. Ini nanti ini sisanya digunting. Ini kakak contohkan yang pakai kertas HVS ya. Sama aja yang pakai kertas origami nanti juga caranya sama. Ini yang pakai kertas origami nanti jadinya akan seperti ini, lebih kecil ukurannya ya. Pertama-tama dilipat seperti ini. Kemudian seperti ini. Jadi ada garis, 2 garis ya. Sudah. Kemudian ke tengah dilipat. Seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini, tapi bukan ke tengah ya. Jadi dilipat sampai 2/3 bagian. Jadi dari tengah masih agak maju sedikit. Ini. Nah, ini ke sini. Dibuka lagi, yang sebelah sini juga sama, dilipat sampai 2/3. Jika sudah, kita buka 2 bagiannya, atas dan bawah. Terus kita mau bentuk, ambil sudut yang ini ke sini, terus sambil dirapikan. Seperti ini. Yang ini juga sama, dari sini ke sini. Jadinya seperti ini.
sudah mulai terbentuk. Ininya dilipat. Biar tidak bergeser, kita lem dulu. Ini dilem juga. Seperti ini. Sebelahnya juga sama seperti tadi ya. Sini. Seperti ini, sudah jadi kotaknya. Bisa dirapih-rapihkan pinggirnya. Lebih besar ukurannya ya dibanding pakai kertas origami. Kalau kertas origami lebih kecil. Karena kita akan buat tongkatnya. Tongkatnya juga boleh pakai kertas HVS atau kertas origami ya. Caranya tinggal kita ambil sisi ujungnya ini, kita gulung. Lem. Sudah jadi satu tongkat. Kita bikinnya tongkatnya 2 ya. Sekarang kita pasang di bagian bawahnya. Sudah jadi tabut perjanjian. Ini yang kertas HVS, ini yang kertas origami. Mudah kan ya? Jangan lupa setelah adik-adik buat, seperti biasa,
Hasilnya difoto, kemudian dikirimkan ke grup Pelkat PA dan orang tua ya. Terima kasih adik-adik. Ayo, siapa yang udah gak sabar mau nunggu hasil pengumuman Lomba Paskah beberapa waktu yang lalu? Masih ingat kan? Kalau nggak salah waktu itu bulan Maret, sebelum kita sekolah minggu online seperti ini, kita pernah mengadakan Lomba Paskah di gereja. Nah, sekarang kakak mau umumin hasil pemenang lombanya. Ayo, siapa yang ikut lomba? Nih, kakak mau umumin mulai dari kelas TK dulu ya. Waktu itu lombanya adalah fashion show. Ayo, siapa yang ikut fashion show? Angkat tangannya. Nih, ada dua ya, Batita dan Balita. Untuk Batita yang berhasil menjadi juara 1 adalah Domi. Juara 2-nya Felin. Juara 3 Naira. Selamat ya. Kemudian untuk yang Balita, juara 1-nya Fania. Juara 2-nya Siena. Juara 3 Calvin. Selamat ya. Kemudian kita lanjut ke kelas 1 dan 2. Lombanya menyusun gambar. Pemenangnya, juara 1-nya Kalista. Juara 2 Ayana. Juara 3 Alvin. Kemudian untuk kelas 3 dan 4, lombanya membaca indah. Juara 1 Kirani. Juara 2 Sachi. Juara 3 Debbie. Selamat ya. Terakhir untuk kelas 5 dan 6, lombanya apa? Waktu itu inget nggak? Deklamasi ya lombanya. Siapa yang menang ya? Juara 1 untuk lomba deklamasi Elsa. Juara 2 Iren. Juara 3 Michelle. Selamat ya kepada semua pemenang. Nanti kepada semua pemenang ini akan dikabari oleh kakak Layan ya, ditunggu aja. Terima kasih. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Nanti doanya diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan rahmat-Mu kepada kami Tuhan. Sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu, terutama dalam masa-masa pandemi saat ini ya Bapa. Untuk itu kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, terutama gereja kami, GPIB Harapan Kasih, yang saat ini juga masih menjalankan ibadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati dan juga melancarkan segala kegiatan-kegiatan gereja kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang mungkin sedang sakit Tuhan, biar Engkau bisa menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan, yang saat ini kami masih lakukan secara online. Biarlah Engkau berikan semangat kepada kami ya Tuhan, anak-anak yang menjalani sekolah online ini, agar kami bisa belajar dengan baik walaupun tidak bertemu tatap muka secara langsung. Ya Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang Yosua yang mengajak bangsa Israel menuju tanah Kanaan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, lagu kita hari ini dengan judul Menyeberang Sungai Yordan. Kita belajar dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Adik-adik, IMPA hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi dalam IMPA minggu depan masih secara online ya. Jangan lupa cuci tangannya yang bersih. Dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jojo bikin sendiri ya? Iya. Jojo bikin sendiri? Iya, pinter. Senyum, senyum. Iya, pinter kakak. Dadah, dadah. Dadah, dadah. Dadah. Selamat hari Minggu kakak Layan dan semuanya. Iya. Saya dari kelas kecil. Ini prakarya saya. Selamat hari Minggu kakak.